Haleluya, puji Tuhan. Salam sehat untuk semua kita yang ada pada saat ini. Ketika dalam kehidupan ini, awal tadi saya katakan bahwa hidup kita ada karena ada yang mengadakan. Karena kasih karunia yang Ia berikan kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi kita percaya juga bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh hidup, kita boleh tetap berjuang. Ketika ada masa transisi ini, masa di mana new normal kita jalani tahap demi tahap, fase demi fase. Dan tentu jangan kita gegabah dalam situasi seperti ini, karena virus itu masih saja berada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya mengingatkan selalu, tak bosan-bosan saya menyampaikan, mari iman dan imun kita supaya tetap terpelihara dengan baik. Karena kalau iman dan imun kita itu kuat, pasti kita tidak akan tereliminasi dalam situasi Corona COVID-19 ini. Karena itulah pada kesempatan ini firman Tuhan menyapa kita dengan penuh kasih. Firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini berbicara kepada kita, mengajak kita semua yang ada sebagai umat Kristen yang ada, dari bagian yang kita baca tadi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada bagian perikop ini, mari kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Rasul Paulus, dia sebagai rasul menyampaikan paling tidak ada 4 hal, ada 4 pokok pikiran yang sangat prinsipal yang dia mau sampaikan untuk kita pada saat ini. Pertama, mari kita lihat satu demi satu. Pertama, bahwa sesungguhnya iman yang kita miliki pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Luar biasa, itu diberi oleh Allah. Kita percaya kepada Yesus Kristus karena Allah yang memberikan untuk kita. Makanya pertahankan dalam hidup ini iman yang Tuhan berikan itu. Itu ayat 1 sampai ayat 2. Kedua, sebutan iman tadi, bahwa iman itulah fondasi. Iman itu adalah dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, banyak tantangan, banyak fenomena, banyak problematika dalam kehidupan ini, termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya fokus pada corona covid, orang sudah bosan dengar itu. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Nah, itu yang kedua, itu ayat 3 hingga ayat 5. Kemudian yang ketiga, betapa besar tulusnya kasih Allah yang luar biasa itu yang tentu memulihkan bahkan menyelamatkan umatnya dari hukuman kekal. Luar biasa. Itu ayat 6 sampai ayat 8. Yang keempat, yang terakhir dari pokok pikiran yang ada ini, bahwa sesungguhnya terjadi apa yang disebut dengan rekonsiliasi. Kalau tidak ada rekonsiliasi dari Allah, kita orang ini pasti dihukum. Tapi rekonsiliasi Allah itu membuat pendamaian Allah dengan manusia, sehingga kita juga harus berrekonsiliasi dengan manusia yang lainnya, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, inilah luar biasa. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu yang kita imani, Dia memberi iman dalam kehidupan ini.
saya mengajak kita mau memahaminya satu persatu dari 4 pokok pikiran yang ada yang mengemuka dari firman Tuhan ini. Mari pertama kita perhatikan Rasul Paulus, dia berkata begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia yang ada ini. Jadi saudara-saudara, di dalam kasih karunia Allah itu kita bisa berdiri. Kita bisa bermegah. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Glory, glory, haleluya. Itu kita bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah karena keakuan kita. Tapi kita mau bermegah di dalam kemuliaan Allah. Ini berarti bahwa betapa urgensinya, pentingnya bagaimana dalam kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita beriman kepada Tuhan di tengah badai kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita jalani saat ini. Karena situasi COVID-19 yang ada ini. Yang pasti kita akan senantiasa mau memiliki iman. Karena iman itu ada karena Dia yang memberikan. Apa yang dikatakan? Bahwa sesungguhnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itulah yang tentu dalam kehidupan ini menjadikan kita hidup kuat, kokoh, ya, tegar, mekar, ya, di dalam menghadapi berbagai kemelut yang ada. Dengan tanggung jawab kita masing-masing sebagai kepala keluarga, ya lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Demikian pun anak-anak, generasi milenial, generasi hebat yang ada, luar biasa. Di dalam kasih karunia-Nya kita ada pengharapan, sehingga dalam kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus ada masa depan yang penuh harapan, dan masa depan pasti Ia akan memulihkan kita. Ia akan selalu mau mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa. Yang kedua, mari kita melihat sesungguhnya iman, seperti apa yang saya katakan tadi, iman itu menjadi dasar yang kuat, kokoh, teguh di dalam menghadapi badai kehidupan, dalam menghadapi problematika kehidupan yang kita hadapi dewasa ini. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi kita akan senantiasa tetap hidup di dalam dan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan Dia menyanggupkan kita, Dia memampukan kita mengatasi berbagai tantangan hidup. Ada solusi di dalam dan bersama Tuhan. Yang ketiga, kasih Allah yang memulihkan. Kasih Allah itu menyelamatkan umatnya dari hukuman kekal. Kita yang berdosa, ya tentu karena perbuatan pelanggaran kita di hadapan Allah, yang harusnya menerima hukuman kekal itu, tapi oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerahnya kita menerima kekuatan, kita menerima berkat kehidupan hingga detik ini, bahkan di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memahami di sini adalah ada perjumpaan bagaimana Allah yang Maha Agung itu menjumpai kehidupan kita yang berdosa ini. Dia mau memulihkan kita, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita. Dia mau hadir bersama kita. Bahwa Yesus Kristus ketika dalam kehidupannya, dalam pelayanannya hadir di dunia ini, dia meskipun menderita, dia harus menanggung hinaan, celaan, berbagai macam kata-kata yang tidak semestinya terucapkan oleh manusia yang sebetulnya harus menerima hukuman. Tetapi dia hanya berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian perjumpaan Allah di dalam melalui Yesus Kristus kepada manusia itu menjadikan kita layak di hadapannya. Kita beriman kepadanya. Sehingga yang keempat, kita memahami dari firman Tuhan ini, rekonsiliasi damai itu dikerjakan oleh Allah, bukan oleh manusia itu sendiri, oleh Allah. Itulah kedahsyatan dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Jangan pikir nanti, oh ya saya ada seperti pengakuan dosa. Mau dengan bangga menyebut diri beriman padahal kelakuan rupa apa tahu. Nah oleh karena itu dalam kehidupan ini karena ada rekonsiliasi, perdamaian yang Allah buat di dalam dan melalui Yesus Kristus itu, kita juga harus merespons itu. Kalau tadi dalam bagian nats yang membimbing itu mengingatkan, Rasul Petrus mengingatkan, buanglah semua bentuk kejahatan itu. Supaya dalam kehidupan kita itu kita mau hidup bermetanoia, berepistrope. Itu yang Tuhan kehendaki. Bertobat dalam kehidupan ini. Jangan cuma kalau orang Malaysia bilang cuma tetap sentak-sentak bumi, jalan di tempat. Tapi kita mau ada metanoia, ada perubahan dari perbuatan-perbuatan kita yang tercela, yang tidak berkenan kepada sesama manusia. Mari kita rubah itu. Ada suka sekali orang mau cari celah, kelemahan-kelemahan orang. Tapi kalau saya lihat itu juga ada bagusnya. Tapi coba lihat juga celah diri sendiri. Ada begitu banyak celah kekurangan, ada begitu banyak kelemahan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu kita harus saling melengkapi. Kita harus saling bagaimana kita peduli dengan segala situasi sesama kita yang ada. Sehingga dalam situasi yang seperti ini kita senantiasa tetap hidup di bawah kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Jangan kita berbangga diri, bersombong atau berarogansi dengan diri kita. Kita mau hidup dalam kerendahan hati sama seperti Kristus yang merendahkan diri. Bahkan dia rela menanggung derita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa-dosa kita sendiri. Luar biasa itu. Saya terkadang meneteskan air mata bukan karena cengeng. Merinding bulu kuduk saya ketika saya melihat bagaimana pengorbanannya itu yang sudah ia lakukan di tengah dunia ini. Karena kasihnya, dia mau merangkul saya. Dia merangkul bapak, ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak Tuhan semua. Yang mau merespon kasih karunia-Nya yang luar biasa. Anugerahnya yang luar biasa. Karena itu hiduplah dalam iman kepada Dia. Dan senantiasalah dengan imun kita
menghadapi tantangan yang ada dewasa ini di dalam dan bersama Tuhan. Apabila dalam hidup ini kita selalu merespon anugerahnya yang luar biasa itu, dan bersamaan dengan itu bertobatlah. Jangan hanya cari celah orang pesalah, diri sendiri kita tidak tahu. Nyamuk ada di pelupuk mata sesama, balok sendiri dalam mata kita tidak tahu. Waduh, luar biasa itu. Tuhan bilang, kalau dalam hidup ini umatku hanya seperti ini, apalah artinya? Apalah arti ibadahmu? Saya tidak lanjut, nanti panjang khotbah. Jadi dengan demikian, sekali lagi, hiduplah di dalam kasih karunia Allah, dan senantiasa ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita merespon itu. Rekonsiliasi Allah, perdamaian yang Ia telah kerjakan, kita juga mau hidup berdamai dengan sesama kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apalagi kita dalam satu jemaat. Kita senantiasa hidup dalam perdamaian, hidup dalam pertobatan. Bertobatlah, baliklah kepada Allah. Dia tunggu kita semua supaya kita datang kepada Dia. Semua yang mau merespon kasih karunia Allah, semua yang mau berrekonsiliasi dengan Allah dan sesama manusia, dan mau hidup bermetanoia, berepistropa, bertobat, katakan amin.